doa kunut. Kapan doa kunut ini sunnah? Gini dulu, nanti kacau. Semua ulama fikih mulai dari zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat tidak ada satupun yang mengatakan akan doa kunut ini hukumnya wajib. Itu dulu. Jadi mulai dari zaman Rasulullah sampai nanti hari kiamat, semua ulama pasti akan sepakat bahwa hukumnya membaca doa kunut bagi yang kunut adalah sunnah. Satu, tidak ada yang mengatakan wajib. Itu dulu ya. Yang kedua, mulai dari zamannya Rasulullah sampai nanti hari kiamat, tidak ada satupun ulama yang akan mengatakan membaca doa kunut haram. Ya, jadi tidak ada yang mengatakan wajib, tidak ada yang mengatakan. Cuma perbedaannya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Tidak sunnah itu bukan berarti haram. Situ dulu ya. Jadi perlukah dipersoalkan tentang kunut dan enggak kunut? Ya kan? Ini orang makan nasi, yang satu makan nasi, cuma yang satu ini kemudian makan nasi ini pakai gorengan, yang satu ini enggak. Perlukah kita permasalahkan orang ini dua-duanya makan nasi, cuma yang satu nasi campur gorengan atau nasi pakai mie atau mie pakai nasi lah, itu bolak-balik terserah aja lah. Kemudian ya mie instan pakai nasi, karena kan mie instan itu kalau nggak nasi nggak sok itu apa nasi benar kan nasi hukumnya dan nasi itu warisan leluhur. Jadi kalau orang makan mie nggak pakai nasi itu nggak melestarikan warisan leluhur itu kemudian. Jadi makan mie itu wajib pakai nasi. Ya, itu diingat ya. Itu ciri khas budaya bangsa. Jangan sampai nanti ketika orang Australia yang makan keju mereka ngambil makan nasi baru kita ribut nanti. Itu nasi itu warisan budaya nenek moyang. Jadi kalau makan nasi nggak pakai mie, wah itu nggak cinta tanah air. Kapal ya. Lalu persoalannya makan mie pakai nasi, lalu yang satu pakai plus gorengan, yang satu enggak. Bayangkan sudah nasi, mie, gorengan, ini satu enggak pakai gorengan. Nah kita persoalkan kemudian urusan makan gorengan dan enggak makan gorengan, padahal dua-duanya sudah makan nasi pakai mie. Perlu Pak kita persoalkan yang masalah gorengan itu? Kan nggak perlu kan? Nah sama halnya dua-duanya sholat subuh, sama 2 rakaat subuhnya kiblatnya menghadapnya sah. Apakah yang kunut kiblatnya ke utara, yang nggak kunut kiblatnya ke selatan? Kan sama kiblatnya kemudian menghadap ke Baitul. Rakaatnya yang pakai kunut berapa? Yang enggak? Oh, yang nggak pakai kunut ini karena nggak pakai kunut maka harus 3 rakaatnya subuh, ya kan? Yang pakai kunut karena kunut ya cukup 2 aja, kan enggak? Jadi artinya apa harus kita persoalkan itu? Enggak. Ya, kenapa jadi masalah di kita? Karena pahamannya salah. Dulu itu kenapa jadi orang kunut dan enggak kunut berantem? Karena identik dengan ormas. Di sini masalahnya. Yang kunut itu NU, yang enggak kunut itu Muhammadi. Di sini yang muncul jadi masalah. Asalnya enggak, lalu ketika seakan-akan kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah, lalu terbawa emosi keorganisasiannya. Paham maksudnya? Ketika orang Muhammadiyah mengatakan kunut enggak ada dalilnya, orang NU berasa karena kunut itu NU marah, ini kata-katain NU nih. Nah, bukan kunutnya yang dia bela, orang NU mengatakan bahwa kunut subuh Muhammadiyah tersinggung, kata Muhammadiyah ini kata-katain kita di Muhammadiyah nih, maka mungkin kita nggak bela. Akhirnya NU sama Muhammadiyah berantem, bukan gara-gara kunut, gara-gara membela ormas atas nama kunut. Paham nggak maksudnya? Nah, padahal kunut ini bukan milik NU, nggak kunut bukan milik Muhammad. Ini yang kita salah paham. Dulu mungkin saya belum lahir kali ya, jadi ini berantem tuh. Cuma kalau dulu saya lahir mungkin kan bisa menjelaskan nih maksudnya. Nah, kunut itu sunnah
menurut pendapat Imam Syafi'i, khususnya untuk sholat subuh, yang gak kunut itu adalah Imam Malik, kemudian sama Imam Abu Hanifah. Mereka gak kunut dua-duanya, bahkan Imam Hambali. Jadi Imam Syafi'i sunnah, 3 imam yang lain mengatakan kunut tidak sunnah, khususnya untuk sholat subuh. Berarti kunut ini kemudian milik NU, yang gak kunut Muhammadiyah. Berarti kalau gitu Imam Syafi'i NU kan ngaco kan? Iya kan? Harusnya bukan begitu. Kenapa kunut? Saya ngikut Imam Syafi'i, bukan saya ini masalahnya. Kenapa kunut? Saya NU. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya itu jadi berantem. Nah, kalau paham kunut itu bukan NU, kunut itu adalah mazhab Syafi'i. Kalau kunut NU berarti Imam Syafi'i dulu adalah organisasinya. Cari, jadi mana Imam Syafi'i itu kalau pernah ketemu Imam Syafi'i Muhammadiyah, berarti Imam Malik Muhammadi. Itu yang bikin kacau, Pak. Ya, padahal yang kunut menurut mazhab Syafi'i sunnah, yang gak kunut menurut pendapat Imam Malik dan lain-lain adalah tidak sunnah. Nah, karena NU ini kemudian mazhabnya Syafi'i, berarti kemudian NU kunut. Kenapa NU kunut? Karena Syafi'i. Cuma terbalik, kalau kunut kalau gak kunut gak ngaco. Orang NU juga kalau gak mazhabnya Syafi'i tetap NU. Saya pas sekarang gak NU kunut gak? Di sini nah, siapa yang NU? Katanya ada gak kartu NU-nya? Kalau gak ada ngaku-ngaku doang. Tapi kunut gak? Kunut tapi gak NU, gimana tuh ceritanya? Berarti kunut itu bukan NU, kunut itu mazhab Syafi'i. Coba kalau dari dulu begitu, insya Allah gak berantem tuh. Ya, yang gak kunut mazhab. Nah, kalau Muhammadiyah, saya ulang-ulang, Muhammadiyah ini dia gak pakai mazhab, dia tarjih hadis. Maka Muhammadiyah itu ada namanya majelis tarjih. Arti tarjih itu ulama-ulama Muhammadiyah yang mereka kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi, misalnya masalah kunut nih, hadis yang kunut, yang gak kunut, mereka teliti mana yang paling kuat, itu yang mereka pakai. Jadi Muhammadiyah gak pakai madhab. Makanya jangan heran kemudian Muhammadiyah ini majelis tarjih, artinya hadis mana yang kuat itu yang diamalkan. Kalau NU madhabnya Syafi'i. Nah, menurut majelis tarjih Muhammadiyah, hadis yang kuat adalah yang gak kunut, maka Muhammadiyah gak pakai kunut. Dan itu diantaranya pendapat, termasuk pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, sebagian ya, kalau sebagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Gak bisa kita katakan berarti Imam Ahmad bin Hanbal itu Muhammadiyah ya, gitu nggak bisa. Paham ya? Dari ke situ doang kemudiannya. Pintar-pintar lah dikit jadi orang atau kemudiannya jangan masa warisan nenek moyang yang begitu mau sekarang kunut berapa kunut karena saya NU tunggal kunut Muhammadiyah. Kayak gitu terus kalimatnya kemudian mulai zaman kapan? Mulai zaman nenek moyang kita orang sampai kita sekarang orang pabrik gak berubah. Kan aneh kan? Harusnya ketika nenek moyangnya orang pelaut, cucu-cucunya orang pabrik. Ini sama. Kalau orang ada gak kunut berarti itu Muhammadiyah, dia gak kunut. Gak gitu, kunut bukan milik NU, gak kunut bukan milik Muhammadiyah. Nah, jadi kita harus paham kenapa kunut pada KM di Al-Firdaus? Karena Al-Firdaus mazhabnya adalah Syafi'i. NU bukan? Wallahu a'lam. Karena dia bilang NU gak ada kartunya. Itu loh maksudnya tuh. Jelas paham ya? Nah, kalau sunnah dan gak sunnahnya di sini terjadi perbedaan. Cuma satu pun ulama kembali lagi tidak ada yang mengatakan wajib. Artinya orang gak kunut sah sesungguhnya sah. Kecuali ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram. Kalau dia mengatakan haram berarti orang kunut sholatnya tidak sah karena mengerjakan yang haram. Kalau bilang sunnah dan gak sunnah, misalnya yang kunut mengatakan kunut sunnah, yang gak kunut berarti sah karena dia cuma meninggalkan sunnah. Kalau misalnya yang gak kunut mengatakan kunut itu gak sunnah, kalau dikerjakan kemudian apa batal sholatnya kan tidak haram. Ya itu kemudian ininya. Jadi kayak gini dijelaskan ulang masih jadi lagi kemudian yang masya Allah udah jadi batu kali ya yang bikin jadi masalah itu anunya Pak.
sentimen ormasnya, itu loh. Sebenarnya itu yang kadang-kadang umat Islam ini mudah diprovokasi, mudah diatur. Jadi bukan perbedaannya, enggak. Jadi sentimen keorganisasian kah, sentimen adat kah, sentimen keluarga kah. Karena kita ini kalau sudah itu yang diutak-atik, lekas banget terpancing, lekas panas. Ya, kita nih misalnya maaf ya, misalnya orang Sunda, baikin orang Sunda. Nah kita ngomong orang Sunda, nah contohnya sekarang, ya kan? Nah baru saya ingat, ya kan? Habis semua orang Sunda di seluruh jagat raya marah, siap lain, nah ya kan? Apa artinya itu? Saya nggak tahu siap-siap lah, dia apa artinya? Kalau marah orang Sunda nih, siap itu apa? Oh, jadi kasarannya kayak gitu. Mau apa lu gua gitu ya. Kenapa setiap marah pasti siapain gitu ya? Ternyata itu. Nah, kenapa? Bukan bahasa Sunda yang dipersoalkan, sentimen kesundaannya yang disinggung. Sama dulu pun begitu, bukan kunut yang dipermasalahkan. Karena Nabi pernah kunut, Nabi pernah tidak kunut. Tapi ini dibawa ke sentimen organisasi. Karena orang NU dikata-katain, merasa NU dihina, wah tumpah darah kita korbankan. Padahal Masya Allah. Jadi kita jangan terjebak organisasi. Sama tuh kayak sentimen kedaerahan, sentimen adat. Kalau misalnya kita bilang kemudian berbeda begini, tapi jangan nyebut nama sukunya misalnya, mungkin orang tidak akan tersinggung seperti itu. Nah, sudah kita selesai bahas ini sudah. Lalu kunut itu sebenarnya seperti apa? Ya, yang kita tahu kan kunut itu seperti memang yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Ya. Nah, sebenarnya dalam aturan fikih tidak mutlak kunut itu kalimatnya harus begitu. Orang nggak hafal Allahumma hdina atau Allahumma hdini fiman hadait akan pada surat sendirian. Orang nggak hafal Allahumma hdini fiman hadait. Memang itu kunut dari Nabi begitu teksnya. Tapi ketika orang tidak hafal itu, maka esensinya kunut itu adalah dua. Satu, pernyataan. Yang kedua, permintaan. Itu kunut. Ya, misalnya coba kita runtuh dua kunut yang biasa kita bahas. Kita baca Allahumma hdina fiman hadait misalnya. Ya Allah, beri hidayah kami. Allahumma hdina itu ya Allah beri hidayah kami fiman hadait dan masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang Kau beri hidayah. Wa afina fiman afait dan berikan kesehatan lahir batin buat kami dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau beri kesehatan. Wa tawallana fiman tawallait, pelihara jaga kami dan masukkan kami kepada golongan orang-orang yang Kau jaga. Wa barik lana fima a'tait dan berikan keberkahan bagi kami pada apa-apa yang Kau berikan kepada kami. Itu pernyataan apa permintaan? Doa. Lalu setelahnya wa qina bi rahmatika fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya Engkau yang menentukan ya Allah dan Engkau tidak disentuhkan. Ya, wala ya'izza fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina siapapun yang Engkau pelihara, siapapun yang Engkau jaga. Wa la tu'izzu man 'alaik, dan tidak akan mulia orang yang Kau musuhi. Nah, itu pernyataan apa permintaan? Nah, sampai tabarak rabbana wa ta'ala, kemudian falakal hamdu ala ma qadait, kemudian apa lagi? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pernyataan. Jadi dalam kunut itu isinya dua, pernyataan tentang kebesaran dan keagungan Allah sama permintaan. Nah, esensi kunut dua ini. Kalau konteksnya tidak Allahumma hdini atau Allahumma hdina dan seterusnya, nggak hafal misalnya, maka asal kunut itu ada dua esensi tadi sah, dapat pahala sunnah. Contohnya ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih, irhamna, kasihilah kami, ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih di antara yang pengasih. Pernyataan atau permintaan? Irhamna, kasihi kami, permintaan atau pernyataan? Berarti ya arhamar rahimin irhamna mencakup dua esensi kunut. Berarti kalau orang
baca ya arhamar rahimin irhamna, sah. Atau misalnya ya Ghafurur Rahim, wahai yang maha pengampun yang maha penyayang, ighfir lana, ampuni kami, sah. Atau misalnya Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, ampuni dosa kami wahai yang maha pengampun. Berarti sah karena ada doa, ada Nah, jadi jangan kalau nggak hafal kunut kayak subuh, ya kan? Kalau nggak hafal kunut, maka yang kira-kira esensi kunut ini dua ada apa? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna. Yang penting ada permintaan, ada pernyataan. Karena esensi kunut itu cuma teksnya yang afdal dari Nabi yang kita kenal, Allahumma hdina biman hadai. Jelas? Jadi kalau misalnya ada orang nanti baca kunut beda, mana lagi kunutnya udah begini misalnya kan. Nah, maka itu kita perlu alim, karena kalau kita alim, wawasan kita luas, insya Allah sedikit menyalahkan orang lain. Cukup tanda bahwa orang itu ilmunya sedikit, banyak menyalahkan. Jadi bila orang bilang itu salah, saya itu salah, jangan-jangan dia yang belum paham. Jelas ya? Iya. Jadi kalau kita tuh kayaknya saya itu salah, perasaan orang salah terus, maka jangan-jangan tanyakan ke diri kita, siapa tahu ilmuku yang baru sedikit. Jadi baca doa kunut itu bisa aja, Sami'allahu liman hamidah, ya Ghafurur Rahim, ighfir lana, ya arhamar rahimin irhamna, misalnya kan, ya Razzaq fulus, tuh masuk enggak? Lih, ketawa. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, pernyataan atau permintaan? Fulus, duit, itu permintaan atau pernyataan? Berarti terpenuhi enggak? Aku enggak. Cuma masa iya subuh-subuh langsung ya Razzaq fulus, itu kan luar biasa. Itu berarti susah bener orang itu berarti. Sampai kunut mintanya langsung belak-belakan ke buku itu. Ya Allah duit gitu kan artinya. Ya. Nah, itu tadi sedikit tentang doaku. Kalau orang subuh nggak kunut dengan sengaja pun sah. NU, nah, dia NU, tapi dia subuh sengaja nggak kunut, ya dia pengen iseng aja, ya kan? Subuh dia nggak kunut, kayak saya jadi imam nih, iseng-iseng subuh saya nggak usah pakai kunut gitu kan? Kemudian sah kan? Sah, tapi nanti sujud sahwi. Kalau pun nggak sujud sahwi juga tetap sah. Cuma supaya kunut ini tertambal, maka tambalannya sujud sahwi. Jadi sunnah abad ini, sunnah ini khususnya mau ditinggalkan sengaja karena lupa tidak merusak sholat, cuma hanya mengurangi kesempurnaan. Kalau sunnah abad ditambah dengan tadi sujud sahwi. Terus berapa lagi? 5 ya? Ini bisa belum? Nah, membaca sholawat kepada Nabi ketika kunut. 6. Membaca sholawat ini kalau dirinci padahal lebih detail ini bisa belas-belasan, cuma ini aja, pertengahan aja. Membaca sholawat kepada Nabi ketika membaca doaku, kan kunutannya tuh ujungnya dah. Setelah kemudian tabarak rabbana wa ta'ala lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, sampai situ titik, itu namanya doa. Nah, ini harus paham juga kayak tahiyat tadi. Jadi yang namanya doa kunut itu mulai dari Allahumma hdini sampai kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maka sallallahu ala sayyidina Muhammad itu juga sunnah abad. Jadi orang baca kunut nggak baca sholawat kemudian tetap sunnah sujud sahwi. Misalnya dia ganti ya arhamar rahimin irhamna, ya Ghafurur Rahim ighfir lana, ya Razzaq fulus, Allahu Akbar. Kunut sudah dia belum? Nih? Ulang nih saya nih. Udah kunut belum? Sudah. Tapi sujud sahwi kan tadi? Sujud sahwi. Kenapa dia nggak baca? Nah, jadi yang bikin orang kunut yang bikin orang sujud sahwi itu bukan hanya nggak kunut, orang kunut bisa sujud sahwi kalau dia nggak baca. Nah, ini pentingnya ngaji. Selama ini dari zaman nenek moyang kita orang pelaut sampai kita orang pabrik, yang kita paham adalah ketinggalan kunut sujud. Padahal orang
orang kunut juga bisa sujud. Kunutnya sampai tabarak astaghfirullah wa atubu ilaih, habis itu sujud dia tidak membaca sholawat. Maka sholawat kepada Nabi ketika kunut itu pun sunnah amal. Berapa sudah? 6. Terakhir 7. Jadi 7 sunnah amal ini. Sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi pada ketika kunut. Membaca sholawat kepada Nabi dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi ketika kunut subuh atau kemudian di separuh terakhir bulan Ramadan di sholat witir. Nah, jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad itu sholawat, ditambahi lagi wa ala alihi dan atas keluarganya. Jadi ini sunnah abad wasahbihi dan sahabatnya itu sunnah abad. Kalau orang cuma baca doa kunut begini, astaghfirullah wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam, sujud dia sudah baca kunut, baca sholawat, tetap masih ketinggalan sunnah abad, tetap dia sunnah sujud sahwi. Kenapa? Kunut subuh itu satu ditambahin sholawat, yang kedua sholawat kepada Nabi, maksudnya satu, yang kedua sholawat kepada keluarga dan kepada sahabat. Jadi kunut subuh tuh biar gak sujud sahwi, satu doa kunut, setelah selesai doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang lucu, ada aja orangnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kalau depannya salat maka belakangnya salam, kalau depannya sholli maka belakangnya salim. Ini jangan ketukar-tukar, ngaco jadinya. Kalau misalnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, nah depannya sholat belakangnya salim, nggak bisa. Ya, kalau ilmu bahasa Arab sholat itu fi'il madi, karena kemudian ada waw ataf di waw sebelum salam itu, maka sesudah ataf dan sebelum ataf dia harus sama bentuknya. Karena depannya fi'il madi maka salam fi'il madi, kalau salim itu fi'il amr. Satu ini doang loh dalam bahasa Arab itu berubahnya jauh loh. Kalau wasallam itu fi'il madi, kalau wasallim itu fi'il amr. Nah, karena depannya wasalla fi'il madi, maka belakangnya salam. Kalau ini ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi, ada nggak yang wasallam? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Oh, enggak ada. Kenapa jadi nggak wasallam? Karena depannya sholli kasrah, maka belakangnya juga harus kasrah. Nah, kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lucu ada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pasti pernah mondok di pondok bambu. Bambu apa? Enggak ada apa ya? Paham ya? Makanya maaf ya, saya selalu ngomong di mana-mana, mengetahui orang itu berilmu apa enggak usah nanya dia mondok di mana, enggak usah. Dia bacanya ketahuan, oh ini orangnya tahu, seorang tahunya orangnya enggak paham, ketahuan. Enggak usah nanya dia mondok di mana. Dia bacanya baca doa dia atau baca tadi kunut dia atau baca sholawat, dia tahu nih kalau wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallim, oh berarti itu bambu mondoknya, gitu loh maksudnya. Nah, jadi ketika kunut subuh tuh minimal kunut, sholawat, sama sholawat kepada Nabi, sama sholawat kepada keluarga dan sahabat. Nah, ringkasnya, jadi kalau kita bisa gini, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Perlu disawi kan? Nah, gitu aja sudah. Apalagi lengkap dari Allahumma hdini. Nah, tapi ketika Allahumma hdini cuma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sahbihi, nya enggak ada, tetap sunnah sujud. Karena dia ketinggalan sunnah
7 ini sunnah abad. Saya ulang ya, sunnah abad itu 7. 1 tasyahud awal, 2 duduknya, 3 salawat kepada Nabi saat tahiyat awal, yang keempat salawat kepada keluarga Nabi saat tahiyat akhir, yang kelima kunut saat rakaat kedua salat subuh dan disuruh salat witir di separuh terakhir bulan Ramadan. Yang keenam salawat kepada Nabi ketika kunut. Yang ketujuh salawat kepada keluarga dan sahabat Nabi pada saat kunut. Itu namanya 7-7-nya sunnah al, yang artinya bila ditinggalkan disunahkan untuk sujud sahwi.